Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan yang terus menjadi harapan kita adalah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita paham hakikat hidup di dunia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita masih sedang membahas hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ketiga yaitu tentang Arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. Dan dari hadis tentang rukun Islam kita memiliki minimal 6 poin bahasan. Yang sudah dan sedang kita bahas 3 poin. Dari 6 tersebut adalah pertama, tentang Islam ini dibangun. Apa yang dimaksudkan Islam dibangun di atas 5? Kita sudah membahasnya. Kemudian pemahaman atau makna dari 2 kalimat syahadat, kita sudah membahasnya. Dan yang ketiga tentang sholat. Nah, inilah yang masih sedang kita bahas ya. Tentang sholat yang masih sedang kita bahas, maka kita dipahamkan oleh ayat dari surah Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi ketika kita bicara salat, maka ayat inilah yang memframe kita sehingga kita bisa berjuang semaksimal mungkin agar salat benar-benar menjadi rukun dari salah satu rukun Islam. Salah satu tiang dari tiang-tiang bangunan Islam. Nah, maka ayat inilah yang sedang kita bahas ya. Dan kita sudah atau sedang atau akan bahas yang ketiga. Jadi ketika kita ingin menjadikan sholat ini sebagai tiang dari tiang-tiang yang ada dalam bangunan Islam, maka Allah menyampaikan kepada kita ayat ini. Dan para ulama tafsir memahamkan kepada kita yang dimaksud dengan
memelihara salat adalah 6. Pertama, berwudu dengan benar, kita sudah membahasnya. Yang kedua, kaifiyah salat, tata cara salat yang benar. Ketiga, waktu salat. Keempat, tempat salat. Kelima, pakaian salat. Dan keenam, hasil dari salat. Ini yang harus kita pahami dari kata hafidhu ala salawat. Hafidhu ala salawat alias memelihara salat. Dan yang sedang kita bahas sekarang adalah ini, waktu salat. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah saya tidak perlu mengulangi lagi poin 1 dan 2 atau nomor 1 dan nomor 2. Langsung saja ke yang nomor 3, ya, yaitu tentang waktu salat. Apa yang harus kita pahami yang dimaksud dengan waktu salat, dan ini merupakan salah satu dari memelihara salat. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita langsung saja. Di dalam surah An-Nisa ayat 103 ada potongan ayat yang berbunyi innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, atau bagi orang-orang yang beriman, atau kepada orang-orang yang beriman. Ini artinya, ya. Tapi bagaimana penjelasannya atau tafsirnya atau mafhumnya? Dari sekian banyak kitab tafsir, dan saya tulis di sini 2, ya, sebagai representasi dari tafsir-tafsir yang ada. Ini diantara yang harus kita pahami dari ayat yang berbunyi innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Padahal teman-teman semua yang Allah muliakan, kalau bicara amal-amal ibadah di dalam agama kita tidak lepas dari waktu, ya, dan tidak lepas dari tempat. Dari rukun Islam saja yang 5, dan itu adalah amal-amal ibadah utama, ya. Semuanya ada waktu, semua ada tempat, ya. Tapi kenapa salat seakan-akan secara lafaz seperti ini, bahwa salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Seakan-akan kalau kita tidak memahami dengan detail, oh berarti yang lain tidak ada waktu, ya. Tidak pakai waktu. Haji nggak pakai waktu. Seakan-akan begitu. Padahal tidak demikian, ya. Padahal tidak demikian. Setiap amal tidak lepas dari waktu dan tempat. Nah, begitu juga sholat. Namun mengapa sholat menjadi salah satu amal yang di dalam ayat ini lebih kuat penekanannya? Nah, setelah saya baca beberapa penjelasan dari para ulama tafsir, inilah teman-teman yang harus kita pahami dari ayat tersebut. Terjemahan ayat tadi, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, di antara penjelasannya dari tafsir-tafsir adalah ini. Satu, sholat adalah salah satu amal ibadah yang diwajibkan kepada orang yang beriman tak terkecuali, ya, tak terkecuali. Apa maksudnya terkecuali? Tak terkecuali yang mukmin, yang sabar,
yang sakit, yang sehat, yang berilmu, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, yang tua, dan yang muda. Ya. Ini sholat. Sedangkan haji terbatas. Orang yang kaya, ya, alias berkemampuan, khususnya dalam harta benda, ya. Karena dengan harta benda ada, ilmu bisa diperjuangkan. Tapi bagi orang yang punya ilmu, harta tidak ada, gugur kewajibannya. Ya, walaupun ada ilmu, harta tidak ada. Tapi bagi orang yang punya harta, apakah ketika tidak ada ilmu menjadikan kewajiban berhaji bagi dia gugur? Tidak. Dia harus belajar. Ya, dia harus belajar. Nah, ini teman-teman. Jadi berhaji berbeda dengan sholat. Haji berbeda dengan sholat. Sholat mau miskin, mau kaya, mau sakit, apapun kondisi yang ada pada diri orang muslim tersebut, diri orang mukmin tersebut, harus sholat. Nah, begitu juga puasa Ramadan atau puasa sunnah. Kalau sakit tidak, ya, tidak dituntut berpuasa. Bahkan sakit terus menerus yang tidak diharapkan, yang tidak ada kemungkinan sembuh, Allah tidak mewajibkan berpuasa, boleh dengan fidyah. Ya. Zakat juga demikian. Nah, lain halnya sholat. Ya. Sholat, apapun kondisi seseorang mukmin tetap harus sholat. Nah, makanya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Inilah diantara yang harus kita pahami. Ya, jadi sholat adalah salah satu amal ibadah yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman tak terkecuali. Ya, ini maksudnya yang mukmin, ya, yang mukminnya yang safar, yang sakit, yang sehat, yang berilmu, yang bodoh tetap diperintah sholat. Saya nggak bisa sholat, harus sholat, suruh belajar. Ya, jadi tidak ada kecuali, semuanya harus sholat. Nah, kemudian yang kedua, sholat adalah amal ibadah yang berulang-ulang. Ya. Setiap hari yang telah dijelaskan ketentuan waktu mengerjakannya serta tata caranya. Haji cukup setahun sekali. Berumroh pun demikian, yang wajibnya sama dengan berhaji. Tidak perlu berulang-ulang. Walaupun ada hadis mengatakan umroh dengan umroh yang lainnya maka menjadi ampunan dosa. Tapi itu tidak berarti seperti sholat, ya. Karena umroh dan haji tetap mempertimbangkan kemampuan yang bersifat finansial. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sholat berulang-ulang setiap hari, bahkan setiap harinya pun berulang-ulang. Ya, walaupun nama sholatnya berbeda-beda, tapi sholat tersebut dikerjakan terus non-stop. Ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang ketiga, sholat adalah amal ibadah yang dijadikan mizan atau parameter bagi orang-orang Islam. Ya, dijadikan tolak ukur. Tolak ukur baik dengan amal-amal ibadah yang lain atau tolak ukur dirinya terkait dengan kualitas keimanan dia. Lihat nomor 4, penjelasan dari nomor 3. Kualitas sholat ditentukan oleh kualitas keimanan. Dan amal-amal selain sholat ditentukan oleh kualitas sholat. Itu teman-teman ya.
Jadi kualitas sholat ditentukan oleh kualitas keimanan. Semakin rendah tingkat keimanannya, maka akan semakin rendah tata cara mengerjakan sholatnya. Dan berpengaruh terhadap amal-amal ibadah yang lain. Ya, ketika sholatnya buruk, amal ibadah yang lain pun akan demikian. Nah, inilah di antara yang harus kita pahami dari innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan innas salata kanat ay sarat menjadi 'alal mu'minina kitaban mawquta mafrudun ma'luman. Artinya ibadah yang diwajibkan makluman itu sudah jelas tadi saya sampaikan tata caranya, waktunya, kondisinya, siapa saja, itu namanya makluman. Ya. Itu kata Ibnu Abbas. Ya. Kalau yang ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Yang ini innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ay mafrudun fi waqti fadalla dzalika ala fardiyatiha wa anna laha waqtan la tasyu illa bihi wa huwa hadhil awqat. Kata beliau, salat adalah bagi mukminin mafrudun, amalan yang sudah diwajibkan, fi waqtihi, terkait dengan waktunya. Fadalla dzalika ala fardiyatiha, maka menunjukkan ini akan wajibnya, wa anna laha waqtan la tasyu illa bihi, dan bahwa salat itu punya waktu, maka tidak akan benar salatnya kalau tidak dilakukan sesuai dengan waktunya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu teman-teman. Jadi insya Allah 4 kesimpulan ini mewakili semua tafsir-tafsir yang menerangkan tentang potongan ayat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita masih bertanya-tanya terkait dengan waktu salat, yang itu adalah merupakan cara menjaga salat. Ya. Cara menjaga salat. Kesimpulan dari ayat yang ini belum mengerucutkan pemahaman kita dari poin ini, waktu sholat. Ya, belum mengerucutkan ini apa yang harus kita pahami dari yang akan kita bahas terkait dengan waktu sholat. Nah, baik teman-teman, kita lihat beberapa hadis dan ayat yang akan menjelaskan kembali. Ya. Nah, ini lihat di dalam tafsir Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. An Ummi Farwah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala as-salatu fi awwali waqtiha. Dari Ummu Farwah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal apa yang paling utama. Maka beliau menjawab, salat di awal waktu. Nah, berarti di antara yang harus kita pahami dari waktu salat yang berkait dengan perintah Allah kepada kita untuk memeliharanya adalah hadis ini menegaskan kepada kita, ya. Hafidhu 'ala salawat, pelihara salat, jaga salat. Di antara yang harus kita jaga adalah waktunya. Apa yang kita pahami dari waktunya? Ini dia di antaranya, ya. As-salatu fi awwali waqtiha. Dalam hadis lain, as-salatu ala waktiha. Ulama hadis menjelaskan ala
Bimakna fi, maknanya sama ini. Ya. Walaupun secara tekstual bisa dipahami ala waktiha, pada waktunya. Pada waktunya maksudnya apa? Selama itu masih waktunya, berarti tetap menjaga. Ya. Misalnya sholat zuhur. Zuhur mulai masuk pukul 12 katakanlah. Berakhir pukul 3. Maka selama kita masih ada dalam rentang waktu antara pukul 12 sampai 3, ya tetap itu menjaga sholat. Kalau dipahami secara tekstual, ala waktiha, pada waktunya. Ya. Tapi ketika kita melihat ayat ini, di sini ada kata-kata afdol. Afdol itu lebih utama. Ya, lebih utama. Jadi kalau ala waktiha yang penting pada waktunya, tapi kalau fi awwali waktiha ini dipertegas lagi. Maka bisa jadi mafhum ya yang dipahami dari ala waktiha adalah fi awwali waktiha. Bukan semata-mata pada waktunya saja, tapi yang dimaksudkan adalah fi awwali waktiha, di awal waktu sholat masing-masing. Ya, teman-teman. Jadi Rasulullah menjawab pertanyaan dari seorang sahabat adalah pertanyaannya, amal ibadah mana dari ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hamba-hambanya? Maka dijawab adalah sholat. Ya. Yang utama adalah sholat. Kapan? Di awal waktu, bukan di sembarang waktu. Bukan yang penting di waktunya, bukan, tapi di awal waktu. Nah, maka ini harus jadi bahasan kita, teman-teman. Yang dimaksud di awal waktu itu seperti apa? Ya. Karena kita mendapati ya di beberapa masjid ya, setelah azan selesai qomat. Ya. Atau waktunya sangat sempit sekali. Ya. Sempit sekali. Habis azan paling ada jeda 3 menit sudah qomat. Terkadang sampai nggak sempat sholat sunnah. Ya. Seperti itu. Nah, kita akan mendapat jawabannya nanti di akhir bahasan ini. Setelah kita mendapati penjelasan atau mendapati hadis yang berkaitan dengan waktu sholat ini. Ini yang pertama, teman-teman ya. Jadi Rasulullah ditanya tentang amal-amal yang afdol, yang utama. Maka jawaban beliau adalah as-salatu fi awwali waktiha. Salat yang dikerjakan di awal waktu salat. Baik, lihat hadis yang kedua. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun qalaha thalathan qala fi thalithati liman syaa. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dua azan atau di antara dua azan, maksudnya dua azan itu azan dan iqamat, ya. Jadi maksud dua azan ini azan dan iqamat. Di antara dua azan itu ada sholat. Di antara dua azan itu ada sholat. Beliau mengucapkannya 3 kali, ya. 3 kali. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. 3 kali beliau mengucapkan. Dan setelah beliau mengatakan 3 kali kepada para sahabat, lantas beliau mengatakan,
Fi tsalitsah, yakni setelah ketiganya, liman syaa, bagi yang mau. Nah, bagi yang mau. Di dalam keterangan terkait dengan hadis ini, beliau menyampaikan hadis ini di waktu sholat maghrib, ya, di waktu sholat maghrib. Maka di antara ulama hadis ada yang memahamkan kepada kita bahwa qobliyah maghrib itu adalah termasuk sholat sunnah yang ghair muakkadah, ya, yang ghair muakkadah artinya tidak ditekankan. Lain hanya ba'da maghribnya, ba'diyah maghrib itu muakkadah. Jadi kalau bicara muakkadah dan ghair muakkadah, muakkadah adalah secara bahasa artinya ditekankan. Secara makna atau mafhum, Rasulullah tidak meninggalkannya, bahkan ketika beliau meninggalkan karena sesuatu uzur, beliau mengqadanya. Itu yang dimaksud dengan muakkadah, ya. Jadi sholat sunnah muakkadah yang biasa disebut dengan rawatib, yang menemani sholat wajib, itu beliau tidak meninggalkannya, menjaganya betul-betul kuat. Bahkan ketika ada yang menghalangi beliau, kesibukan yang menjadikan beliau menunda atau tertunda sholat sunnahnya, beliau mengqadanya. Nah, untuk qobliyah maghrib berdasarkan hadis ini dan kemudian dipahamkan untuk sholat isya, ya, maka masuknya ke ghair muakkadah, ya, tidak ditekankan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah setelah mengucapkan 3 kali, beliau mengatakan liman syaa, bagi yang mau, bagi yang mau. Bagi yang tidak, ya sudah, tidak mengapa tidak sholat. Nah, apakah dengan demikian berarti andai kita ini berada di waktu maghrib dan isya tanpa memperhatikan yang lain, yang memang mereka tetap syaa mau sholat, ya, karena Rasul mengatakan liman syaa, udah qomat aja langsung. Padahal mungkin ada di antara kita yang tetap syaa, yang menghendaki. Nah, berarti di sini tetap kita memberikan waktu, walaupun ada atau kita sendiri mungkin nggak sholat, tidak apa-apa. Bahkan Imam Syafi'i itu mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita menganggap amalan ini wajib, sesekali kita boleh meninggalkannya. Ya, itu pendapat beliau, ya. Tapi dikembalikan kepada kita, ya. Selama kita mengerjakan tidak pernah menjadikan itu adalah sesuatu yang wajib, ya kerjakan saja tetap, ya. Itu hanya pendapat beliau saja, ya. Nah, itu teman-teman. Ini hadis yang keduanya, ya. Hadis yang kedua setelah tadi afdholus salat fi awali waktiha. Jadi satu sebagai referensi untuk memahami yang dimaksud memelihara salat adalah berkait dengan waktu. Baik, yang kedua teman-teman, yang ketiga, an ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai asyrata rak'atan tatawu'an
ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunyalahu baitun fil jannah. Nah, ya. Dari Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim mendirikan salat sunnah karena Allah sebanyak 12 rakaat selain salat fardu, melainkan Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Atau dengan redaksi lain, melainkan akan dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di dalam hadis ini antara adzan iqamat, ya, antara adzan iqamat ini ada salat. Ya, nah, kalau berdasarkan hadis ini 12 rakaat. Ya. 12 rakaat. Apa saja 12 rakaat itu? Sebelum zuhur 2 rakaat jadi 4. Setelah zuhur 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Jumlahnya jadi 12 rakaat. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Ya. Sekali lagi saya ulangi, yang dimaksud 12 rakaat sintai asrata rakaatan. Yang dimaksud 12 rakaat adalah sebelum zuhur 4 rakaat dengan 2 salam. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Dan sebelum subuh 2 rakaat. Jumlahnya jadi 12 rakaat. Ya. Saya sepertinya tidak mencantumkan hadis yang mendetailkan hadis ini. Ya, coba lihat. Oh, alhamdulillah ada. Ya. Diperjelas hadis ini. Baik, kita kembali ke sini. Jadi yang 12 rakaat ini sebelum zuhur 4 rakaat dengan dikerjakan 2-2, ya, dengan 2 salam. Kemudian setelah zuhurnya 2 rakaat, jadi 6. Setelah maghrib 2 rakaat, 8. Setelah isya 2 rakaat, 10. Sebelum subuh 2 rakaat, 12. Nah, kata Rasulullah, ma min abdin muslimin yusolli lillahi kulla yaumin, setiap hari teman-teman. Jadi bukan sehari ini sholat, besok enggak, setiap hari. Ya, setiap hari. Seperti itu. Nah, walaupun nanti ada hadis lain yang menyatakan setelah zuhur, setelah sholat zuhur 4 rakaat, enggak apa-apa, tambah lagi 2 rakaat. Ya. Seperti itu. Jadi yang tadi disebut 12 ini adalah yang muakkadah. Ya. Jadi ulama ada yang mengistilahkan rawatib. Ya. Ada yang mengistilahkan muakkadah. Ya. Ketika bicara rawatib, bagi ulama yang memahamkan rawatib yang tadi, yang 12. Ada yang mengistilahkan muakkadah dan ghair muakkadah. Semuanya yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum dan setelah, semua rawatib. Hanya ada istilah tertentu, muakkadah dan ghair muakkadah. Tidak mengapa istilah-istilah itu, ya. Istilah-istilah itu enggak apa, memperkaya hazanah bahasa kita. Namun kita kembalikan ke hadis bahwa yang dimaksud dalam hadis ini mengisi waktu antara azan iqamat dan nanti setelahnya, ya, adalah salat-salat yang akan menjadikan seseorang muslim dibangunkan oleh Allah di dalam surga, yang ulama menyebutnya ada istilah rawatib, ada istilah muakkadah. Seperti itu. Nah, teman-teman ya, jadi 12 rakaat kulla yaumin, setiap hari.
setiap hari. Ya. Baik, diperjelas dengan hadis yang berikutnya. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabara ala sintai asrata raq'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Dipertegas arba'i raka'atin qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla al-fajri. Ini yang dimaksud 12 rakaat. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sabaro ala, artinya menjaga dalam mengerjakan salat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Apa yang 12 rakaat tersebut? Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, ya, dengan 2 salam, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini yang 12 rakaat, ya. Adapun yang terkait dengan bahasan kita menjaga waktu adalah yang qobliyahnya, ya, yang qobliyahnya. Jadi sekali lagi, yang terkait dengan bahasan kita menjaga waktu sholat, ya, menjaga waktu sholat artinya kita berusaha sholat di awal waktu. Maka hadis ini menerangkan tentang amal-amalan yang antara azan dan iqomat. Jadi kita tidak terburu-buru iqomat, ya. Kita perhatikan ini, ya. Andai teman-teman ini mengerjakan sholat bukan hanya qobliyah saja, karena teman-teman sudah memahami ada istilah ibadah maksudah dan ghairu maksudah, maka insya Allah tidak hanya 4 saja. Teman-teman bisa melakukan sholat 8 rakaat sebelum zuhur itu, ya. Apa saja yang 8 rakaat tersebut? Yang 4-nya sholat ini muakkadah, rawatib, ya. Yang 4-nya apa? Kalau teman-teman sholat, teman-teman ambil air wudhu, ya, baik di rumah ataupun di masjid, teman-teman ingin memanfaatkan air wudhu tersebut, sholat 2 rakaat, sholat tuhur, ya. Setelah itu waktunya masih memungkinkan, tahiyat masjid, ya, tahiyat masjid 2 rakaat. Masih memungkinkan, sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan waktunya, itulah yang kita pahami ibadah maksudah dan ghairu maksudah. Maksudah artinya yang penekanannya lebih kuat, baik berkait dengan situasi kondisi atau dengan pahalanya. Nah, ketika teman-teman melihat 3 macam sholat, sholat sunat rawatib, qobliyah zuhur, misalnya kita sholat zuhur, qobliyah zuhur, kemudian sholat tuhur dan tahiyat masjid. Nah, mana dari 3 macam ini yang disebut maksudah dan ghairu maksudah? Nah, yang disebut maksudah adalah yang rawatibnya, ya, yang rawatibnya. Sedangkan kenapa disebut rawatib? Karena berdasarkan hadis ini, ya. Maka ini disebut dengan ibadah maksudah. Maksudah itu kalau secara bahasa yang ditargetkan, yang menjadi target, ya, yang menjadi target. Kenapa? Ini dibangunkan di surga, dibangunkan oleh Allah rumah, ya. Nah, bagaimana dengan sholat tuhur dan sholat tahiyat masjid? Nah, ini berdasarkan hadisnya ini ketika ulama memahami
Tidak ada penekanan secara khusus. Misalnya teman-teman tahiyat masjid. Dalam hadisnya, barang siapa yang masih masjid, maka jangan terlebih dulu duduk, tapi sholatlah 2 rakaat. Nah, ketika para ulama hadis memahami, ini maksudnya sholat apa? Sholat apa nih maksudnya? Ya, jadi maknanya ketika seseorang masuk masjid, maka jangan terlebih dahulu duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Sholat apa ini namanya? Nah, karena tidak tegas, maka ini masuk ke ibadah ghair maksudah. Ghair itu tidak, maksudah jadi tidak target. Apa nih? Maka di antara ulama memahamkan kepada kita tahiyat masjid. Nah, kalau nanti waktunya tidak cukup, ya, misalnya teman-teman minimalnya untuk 2 rakaat itu menghabiskan waktu 4 menit. 4 menit 2 rakaat. Nah, kalau teman-teman mau 8 rakaat, ya 16 menit berarti. Nah, kita tidak mungkin menyediakan waktu sedekian banyak kecuali mungkin subuh, ya. Untuk waktu selain subuh mungkin 10 menit sampai 15 menit. Nah, berarti kita bisa menskala prioritaskan mana maksudah, mana ghair maksudah. Nah, tahiyat masjid masuk ke ghair maksudah berdasarkan hadis yang tadi. Barang siapa yang masuk masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu kecuali setelah sholat. Oh, sholat apa nih? Nah, kalau waktunya tidak cukup, ya sudah, sholat sunnah rawatib saja lakukan. Maka yang maksudah sudah masuk di dalamnya. Yang ghairu maksudah sudah masuk di dalamnya. Jadi tetap teman-teman mendapat pahala sholat tahiyat masjid walaupun secara fi'il tidak dikerjakan, secara amal tidak dikerjakan khusus. Ya, tapi sudah diwakili oleh ibadah maksudah. Itu teman-teman ya. Jadi perlunya kita memahami mana ibadah maksudah, mana ghair maksudah. Salat wajib ketika dibandingkan dengan salat sunnah, maka salat wajib adalah maksudah. Apa buktinya? Ketika teman-teman sedang salat sunnah, walaupun salat sunnahnya rawatib, salat sunnah ini nih, ya, yang sedang kita bahas, dikumandangkan iqamat, Allah Akbar, Allah Akbar. Bagaimana sikap kita? Apa kita terus selesaikan? Ya, kita lihat keadaan sholat kita. Kalau sudah akhir, tinggal menyelesaikan tahiyat, ya selesaikan. Tapi kalau kita masih di pertengahan, baru 1 rakaat, ya, sedangkan qomat sudah dikumandangkan, gimana sikap kita? Itulah berarti sholat sunnah yang sedang kita lakukan masuk ke kategori ghair maksudah. Nah, sedangkan wajibnya maksudah, maka selesaikan sholatnya. Maksudnya sudahi, ya, jangan diteruskan. Dapat pahala, dapat. Kenapa? Karena mengikuti aturan, ya, mengikuti hadis. Apa hadisnya? Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamat, maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Nah, kecuali teman-teman sedang sholat wajib. Teman-teman sedang sholat wajib, ya, misalnya sedang ketinggalan, ya, ketinggalan sholat wajib, ketiduran, akhirnya teman-teman sholat wajib. Nah, qomat bagaimana? Berhenti atau tidak? Teruskan. Kenapa? Karena sama-sama wajib, ya. Al wajib la yuglab, ya, walau biwajibin, walaupun dengan yang wajib lagi. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi terus wajib, yang wajib kerjakan sampai selesai. Lain hanya dengan sholat sunnah. Nah itu teman-teman, ya. Jadi sekali lagi perlu kita memahami kembali istilah maksudah dan ghair maksudah. Sholat atau ibadah-ibadah yang menjadi target dan yang tidak jadi target. Seperti itu. Baik. Kemudian waktu sedikit lagi. Sebenarnya banyak hadisnya, ya, tapi karena pertimbangan waktu saya tidak cantumkan semuanya. Nah, itu perwakilan saja 2 hadis terkait dengan sholat
yang qobliyah, ya, yang berkaitan dengan waktu sholat di awal waktu. Kemudian hadis berikutnya, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal adhani baina adhani, ya, wal iqamati. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamat itu tidak ditolak. Ya, itu teman-teman. Ya. Doa antara azan iqamat la yuraddu, tidak ditolak. Maka manfaatkan, ya. Baik kita berdoanya tersendiri ataupun di dalam sholat, ya, ataupun dalam sholat. Kita manfaatkan waktu-waktu yang Allah makbulkan ijabah doa. Kapan? Ketika sujud, ketika mau salam, ya. Bahkan dalam keterangan lain, ketika waktu berdiri, ketika teman-teman membaca surah, kemudian teman-teman paham apa yang sedang dibaca, di situ berdoa, ya. Karena Rasulullah seperti itu, ya. Rasulullah membaca surat, ketika yang beliau baca ini adalah tentang azab, beliau berhenti, beliau berdoa sesuai dengan ayat yang beliau baca. Kalau tentang rahmat, beliau minta rahmat kepada Allah, minta dimasukkan surga. Tentang azab, beliau minta selamatkan. Itu kapan? Ketika berdiri, ketika baca surah. Nah, kalau mungkin kita sedang sholat wajib, apalagi imam, mungkin agak sulit. Karena kondisi ilmu tadi makmum berbeda-beda. Nanti ketika imam membaca ayat tentang rahmat, dia berhenti berdoa, makmum bingung. Ini imam kok berhenti, lagi apa? Karena pemahamannya belum sama, ya. Ya, kalau kita insya Allah sudah paham, tapi ketika ada makmum yang lain yang belum paham, maka ini kita manfaatkan ketika kita sholat sendiri, ya, sholat sunnah, maka manfaatkan, ya, ruku panjang, ruku lama, ya, sujud lama. Kita tidak bisa memanfaatkannya kesempatan ini ketika sholat wajib, sholat sunnah. Kenapa? Ketika seseorang sholat ruku, di saat ruku itulah Allah ampuni dosa, Allah gugurkan dosa-dosa hamba lewat ruku. Begitu juga ketika sujud, ya, maka kata sahabat, tawil, maka panjangkan rukumu, panjangkan sujudmu. Kenapa? Saat itulah ampunan dosa. Nah, kemudian doanya itu, ya, doa ketika sujud, ya. Ada teman-teman di antara bertanya, bagaimana, apakah saat sujud boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Bukan hanya Indonesia saja, boleh dengan bahasa apapun. Boleh, ya. Boleh. Termasuk ketika sebelum salam, boleh kita berdoa dengan bahasa kita. Diucapkan, bukan dalam hati. Karena hukum asal doa itu diucapkan. Ya, seperti itu. Paman ahsanal arabiyah, barang siapa yang sudah bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa pakai bahasa kita, tidak mengapa. Mengapa? Karena doa itu ada dua macam. Ada doaul ibadah, ada doaul masalah atau doaul hajat. Doaul ibadah semua praktek ibadah kita masuk ke dalam istilah doaul ibadah, ya. Akan tetapi ketika bicara doaul masalah, maka ini khusus doa terkait dengan hajat kita. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, sedangkan kita ingin berdoa dengan itu, ya, maka berdoalah dengan bahasa kita. Ya, para ulama dari Timur Tengah seperti Syekh Fauzan itu membolehkan, ya, dan syekh-syekh lain yang sunnah itu membolehkan. Ya, jadi silahkan berdoa
di waktu azan iqamat ini, andai tidak memungkinkan di luar sholat, manfaatkan di dalam sholatnya. Ya. Tapi kalau kita sudah sholat, ya, kita ingin tetap berdoa secara khusus di luar sholat juga tidak mengapa. Kenapa? Ini hadisnya, ya. La yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Yang dimaksud doa di luar sholat. Ya. Jadi hadis ini teman-teman sekali lagi adalah doa di luar sholat. Kalau di dalam sholat sudah jelas. Ya. Kalau dalam sholat sudah jelas. Saat sujud tidak ada waktu yang paling dekat antara Rob dengan hamba kecuali saat sujud. Maka manfaatkan. Ya, seperti itu. Atau ketika ini faqaminun, ketika sebelum salam, faqaminun ayyustajab, berdoalah maka pantas untuk diijabah. Faqaminun ayyustajab, layak untuk dikabulkan. Nah, teman-teman ya. Baik, waktunya tidak banyak, sedikit lagi. Baik, kesimpulan. Jadi yang dimaksud menjaga waktu sholat adalah satu, tidak melakukan sholat wajib kecuali sudah masuk waktunya. Nah, ini antara menjaga sholat, ya, yang merupakan perintah Allah, hafidhu ala salawat, pelihara oleh kalian sholat. Maka ketika bicara waktu sholat, yang harus kita pahami adalah ini. Satu, tidak melakukan sholat wajib kecuali sudah masuk waktunya. Ya. Bagaimana dengan sholat sunnah? Sholat sunnah tadi ada yang mengikuti sholat wajib, ada yang tidak. Ya. Sholat yang tidak mengikuti sholat wajib, sholat duhur, tahiyat masjid, sholat duha, nah, itu nggak mengikuti sholat wajib. Sholat tahajud. Tapi ketika sholat wajib, ya seperti itu. Sholat tahajud di malam hari, yang penting di malam hari, walaupun bukan di waktu isya. Ya. Sholat duha, yang penting di waktu duha, walaupun tidak tidak berkaitan dan tidak berkaitan dengan sholat wajib. Ya. Itu yang pertama. Jadi syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Ya. Ini azan belum ya? Bagaimana kalau seperti itu? Sudah azan belum nih? Kenapa? Mau sholat. Jangan bertanya azan. Bertanya sudah masuk atau belum waktu. Azan itu terkadang muazin tidak tepat waktunya. Ya. Ada yang sudah beberapa menit baru azan. Jadi patokan waktu sholat sudah masuk atau belum sebenarnya bukan azan, tapi waktunya. Adapun azan mempertegas, memberitahu ini waktu sudah masuk. Kalau kita tidak mendengar kumandang azan, jangan tanya azan, lihat waktu sudah masuk belum. Begitu ya. 2. Sholat di awal waktu, yaitu melaksanakan sholat wajib setelah menggunakan waktu antara azan dan iqamat untuk sholat sunnah dan doa. Nah, ya. Jadi yang dimaksud sholat di awal waktu bukan sekonyong-konyong azan selesai langsung sholat, keliru. Ya. Pemahaman yang seperti ini sangat keliru sekali. Tapi yang dia maksud sholat di awal waktu adalah sholat wajib yang dilakukan setelah kita menggunakan waktu antara azan iqamat dengan sholat sunnah dan doa. Jadi beri kesempatan ya antara itu kepada jamaah untuk sholat dengan tenang, dengan tumak ninah ya seperti itu. Kenapa? Karena mereka paham kalau sudah dikumandangkan azannya mereka akan berhenti. Itu nikmatnya ya setelah kita paham ahlus sunnah yang sebenarnya, ya. Setelah kita paham ahlus sunnah yang sebenarnya, yang mengikuti hadis, yang mengikuti para sahabat, itu seperti itu, ya. Ada satu kejadian sampai berantem.
Seseorang sholat, dikumandangkan iqomat. Selesai sholat dia marah-marah, enggak sopan dan sebagainya. Orang sholat enggak dihargai. Nah, berarti dia belum paham hadis tentang bahwa kalau sudah dikumandangkan iqomat tidak ada sholat sunat kecuali yang wajib. Dia belum paham. Itulah pentingnya ilmu, ya. Pentingnya terus kita duduk di majelis ilmu. Makanya saya selalu mengingatkan kepada diri saya juga teman-teman, jangan menganggap remeh sholat. Jangan mentang-mentang sholatnya sudah lancar, sudah hafal, sholatnya makin cepat. Nah, seperti itu, ya. Atau sudah selesai. Ternyata ketika kita pelajari terus tentang sholat masih banyak teman-teman, ya. Bisa jadi ini teman-teman sendiri ada yang belum tahu sepenuhnya sunnah-sunnah sholat, ya. Misalnya ini, sunnah-sunnah sholat ini sampai ada berapa? Saya catat sampai ada 24. Mungkin masih lebih kalau dicari lagi, ya. Sunnah-sunnah sholat, membaca iftitah, membaca ta'awud dan basmalah, mengucapkan amin. Jadi amin itu hanya dalam sholat setelah Al-Fatihah. Kalau di luar sholat enggak, kita tidak disunahkan membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Disunahkan membaca amin itu ketika sholat, di luar sholat tidak, ya. Kemudian membaca surah setelah Al-Fatihah itu sunnah, ya. Kemudian doa setelah tasyahud akhir sebelum salam sunnah. Mengangkat dua tangan saat takbiratul ihram setinggi daun telinga atau setinggi bahu sunnah. Mengangkat kedua tangan saat akan ruku sunnah. Mengangkat kedua tangan saat bangkit dari ruku sunnah. Mengangkat kedua tangan saat menuju rakaat ketiga sunnah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau di pergelangan tangan atau di lengan tangan di dada atau antara dada dan pusar sunnah. Memusatkan pandangan ke tempat sujud selama sholat kecuali pada saat tasyahud, yaitu pandangan ke telunjuk sunnah, ya. Kemudian menjadikan bacaan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua sunnah. Menghadapkan jari-jari ke arah kiblat, ya. Menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat sunnah. Merenggangkan jari-jari tangan pada lutut pada saat ruku sunnah. Merenggangkan kedua siku tangan dari lambung pada saat ruku sunnah. Menjauhkan lengan tangan serta mengangkat siku-siku saat sujud bagi imam dan munfarid sunnah. Meletakkan kedua tangan pada paha saat duduk sunnah. Merapatkan jari-jari tangan pada saat sujud, ya, sujud sunnah. Kemudian membentuk lingkaran antara jari tengah dengan ibu jari dan menunjuk jari telunjuk saat tasyahud seperti ini sunnah, ya. Kemudian menggerakkan jari telunjuk pada tasyahud saat berdoa sunnah. Duduk iftirosh, jadi saat berdoa bergerak seperti ini. Kalau Syekh Sulaiman Ruhaili menggerakkannya begini, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, ya, yang dulu pernah datang ke Istiqlal mengisi kajian. Begini cara menggerakkannya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kemudian duduk iftirosh pada tasyahud awal dan tawaruk pada tasyahud akhir. Kemudian memperpanjang ruku, sujud, i'tidal dan duduk antara sujud. Dan 24 menggunakan sutra. Dan kalau kita cari masih ada yang lainnya. Nah, ini sunnah teman-teman. Jadi jangan kita anggap sunnah ini. Kita setelah paham makna sunnah, kita tidak akan lagi berkata sunnah ini. Justru sunnah ini akan apa? Melengkapi, menggenapkan, menyempurnakan, atau bukan menambah pahala, ya, menambah pahala. Karena Rasulullah bersabda, benar-benar seseorang selesai sholat, tapi ternyata Allah mencatat pahalanya. Ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, seterusnya. Bahkan ada yang bisa jadi tidak dapat. Maka jangan remehkan hal-hal yang sunnah ini, ya. Apalagi yang wajib rukunnya. Yang rukun berdiri jika mampu, takbiratul ihram, ya, membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat. Bagi
jahar bagi imam, bagi makmum yang jahar ya, saat jahar. Kalau bagi sir tetap baca. Ruku, i'tidal, sujud dengan 7 anggota badan, duduk antara sujud, sujud kedua, duduk tasyahud akhir, tumakninah di semua gerakan, tertib dan mengucapkan salam. Ini rukun. Artinya apa? Kalau satu saja dari yang 13 dikerjakan, tidak ada sholat, batal sholatnya. Kalau teman-teman sholat 4 rakaat, ada salah satu rakaat yang ketinggalan salah satu rukun, harus diganti 1 rakaat. Ya, teman-teman misalnya datang mendapati imam sedang berdiri, sholat sir misalnya. Teman-teman sempat berdiri juga membaca surah Al-Fatihah baru 2 ayat. Ruku imam, kita ikut ruku. Bagaimana sholatnya? Rakaat yang ini gagal, harus ditambah rakaat yang harus diganti dengan rakaat lagi. Ya, kalau teman-teman tetap ikut salam, berarti cuma dapat 3 rakaat, nggak diterima sholatnya. Nah itu teman-teman ya, ini rukun. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jadi rukun adalah sesuatu yang kalau kita tertinggal sengaja, ya sudah batal. Tidak sengaja harus diganti dan nanti sujud sahwi. Harus diganti rakaatnya, bukan hanya diganti rukunya, bukan diganti rukun saja, ganti 1 rakaat. Nah itu rukun. Nah sedangkan wajib mengucapkan takbir. Nah, takbir itu ucapkan teman-teman, ya ucapkan. Kapan saja takbir? Takbir ada 2, ada takbiratul ihram tadi, ada takbir intiqal. Nah, takbir intiqal itu takbir yang mengisi antara rukun dan rukun. Ya, teman-teman mau ruku, ya ucapkan Allahu Akbar. Jadi diucapkannya sebelum nyampe ke rukun atau setelah sampai ke rukun. Jadi bukan ketika sudah misalnya sholat sujud teman, sujud baru mengucapkan Allahu Akbar, bukan seperti itu. Ya, jadi dari sebelum ruku ucapkan Allahu Akbar sampai ruku. Ruku baru baca doa ruku. Jadi bukan ketika rukunya, bukan ketika sujudnya, sampai sujud Allahu Akbar, baru sujudnya bacaan yang lain. Itu wajib. Kalau teman-teman tidak melakukannya, gimana sholatnya? Kalau menyengaja, batal. Kalau tidak sengaja, sujud sahwi. Nah, itu teman-teman, ya. Sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi, ya berarti tadi kata Rasulullah, sungguh seseorang selesai sholat, tapi dicatat pahalanya oleh Allah 1/8, 1/7 seperti itu. Maka kita ingin, ya, sholat ini benar-benar sempurna. Nah ini yang wajib-wajib. Ta'zimur Rabbi artinya mengucapkan Subhana Rabbil Azimi. Kemudian mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Bagi siapa? Bagi imam dan sholat sendiri. Bagi makmum, Rabbana lakal hamd. Ya, bagi makmum, Rabbana lakal hamd. Itu ya. Kemudian 5 tasbih saat sujud, Subhana Rabbil A'la. Nah, setelah Rabbil A'la ucapkan doa-doa yang lain yang memang kita ingin sampaikan. Khususnya ketika sendiri, kalau berjamaah ya semampunya. Ya. Dan tidak ada hadis menerangkan doa pada saat sujud hanya pada sujud terakhir, enggak ada keterangan hadis seperti itu. Di semua sujud, ya, di semua sujud. Kemudian doa antara sujud, duduk tasyahud awal, baca tasyahud awal, ini wajib. Artinya apa? Kalau kita kelewat, tidak sengaja mengerjakannya, enggak perlu diganti, tapi ganti dengan sujud sahwi. Ya, jadi bedanya rukun dengan wajib. Kalau rukun kita harus mengganti, kemudian sujud sahwi. Ya, sujud sahwi bisa di dalam, maksudnya sebelum salam, boleh juga setelah salam. Kalau kita tetap sujud sahwi juga lupa, ya udah di luar sholat. Nah kalau wajib nggak perlu diganti, tapi kita tetap harus sujud sahwi. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan terkait dengan sholat. Baik, kita akan tutup. Jadi kesimpulan yang dimaksud dengan menjaga waktu sholat adalah ini. Menjaga waktu.
Ya, menjaga waktu adalah melakukan sholat wajib sesuai dengan waktu, artinya sudah masuk waktu. Yang kedua, ini di awal waktulah sholat ini. Dan dimaksud di awal waktu adalah ini, bukan setelah azan langsung sholat, tapi manfaatkan antara azan iqamat dengan sholat-sholat sunnah dan berdoa. Dan yang ketiga, tidak menunda-nunda waktu sholat kecuali ada udzur syar'i. Itulah teman-teman yang dimaksud poin yang ketiga. Yang ketiga yaitu menjaga waktu sholat atau sholat di awal waktu. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulama menerangkan jika asar boleh 4, tapi selain asar tidak. Semua dua-dua. Kembali kepada pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah tentang bagaimana sholat sunnah itu. Maka sholat sunnah adalah masna. Sholat sunnah dikerjakan dua-dua. Kecuali sholat qobliyah asar. Di antara ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh langsung 4. Ada yang tetap kepada jawaban Rasulullah ketika seorang sahabat bertanya tentang sholat sunat masna. Iya. Itu saja teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.